Bupati sendiri mendorong pembantu-pembantu yang ada di OPD-OPD ini loyo semua ya, jelas secara umum bupatinya yang nggak berhasil kan begitu. Aku heran juga ini polisi Kutai Barat ini udah berani jemput mereka ini. Ada apa itu? Rumor bahwa di luar meninggalnya karena kelaparan Pak Direktur seperti itu. Kebetulan Pak Direktur, salah satu pasien yang meninggal di situ ada adik saya. Karena kita tidak berpikir bahwa ada punglinya, tidak. Tapi sistem bantuannya ini harus jelas. Kami DPR minta data ini dari pemerintah ya. Data sistem bantuan ini. Setiap kampung itu tinggal di situ berapa, yang berdomisili berapa, dan semua karyawan yang ada di Kutai Barat ini harus didata. Karena kecamatan Jepang itu kurang lebih 6 ribuan itu tidak ada data itu. Orang luar berkeliaran, itu didata itu. Banyak orang-orang Cina, orang India itu. Tidak ada data itu. Aku heran juga ini polisi Kutai Barat ini udah berani jemput mereka ini. Ya, ada apa itu? Saya heran itu penegak hukum di Kutai Barat ini. Pada mandul semua itu urusan ini. Kalau kita sudah bicara di media teriak-teriak baru. Nah, kalau satu orang bawa penyakit, ayo, siapa yang jadi korban? Kita masyarakat lokal yang jadi korban. Kan ada beberapa keluhan bahwa ada yang pasien masuk di sana tidak diurus, ada yang kelaparan, ada kehausan, menyebabkan rumor bahwa di luar meninggalnya karena kelaparan Pak Direktur seperti itu. Dan jika mereka menghubungi keluarga keluar pakai telepon, itu teleponnya disita. Beberapa rumor juga obatnya ini terlalu keras karena mungkin ada 8 biji sekali makan, nanti makan siang juga 8 biji, sore juga 8 biji. Dalam keadaan pasien yang mungkin kelaparan, kehausan, sehingga menyebabkan, anggaplah mereka semua pergi menghadap Sang Pencipta seperti itu. Terlepas diketahui atau tidak oleh Pak Direktur, karena kan Pak Direktur kan tidak mungkin kerjanya 24 jam melihat situasi di rumah sakit, baik itu dari laporan dari masyarakat maupun dari para pasien dirawat di sana maupun dari pengalaman keluarga sendiri tentang pelayanan, bahwa pelayanannya itu jauh berbeda dari apa yang dihadapkan. Kebetulan Pak Direktur, salah satu pasien yang meninggal di situ ada adik saya sekitar 10 hari yang lalu. Jadi dia tuh kan komunikasinya ke saya tidak tidur karena saya harus menemani walaupun dari telepon dan seperti itu. Di mana dia melapor dia haus, di mana dia lapor dia lapar dan seterusnya. Tapi dari yang lain-lain juga ada juga yang menyampaikan kepada kami ketika mereka merasa lapar dan minta makan itu tidak diberi. Ada nanti keluarga antar makanan misalnya itu taruh aja di luar. Berikut begitu juga dengan minum. Kalau nggak makan yang minimal minum lah, itu juga tidak diberi. Kedinginan, nanti diantar selimut juga, itu juga tidak dikasih sama si pasien. Seperti apa sih pelayanan yang sebetulnya terhadap pasien COVID itu? Karena ada juga menyatakan mereka tuh kalau melihat para perawat tuh kalau melihat kami itu seperti jijik, Bu. Jadi saya bilang memangnya sakit COVID itu aib lah. Ini bukan karena aib ini. Dustakah? Itu bukan, tapi memang sangat menakutkan. Apakah waktu rekrut tenaga medis kita ini, mereka itu sadar apa tidak bahwa mereka bekerja sesulit apapun itu sudah bagian daripada resiko pekerjaan. Kami dari Rumah Sakit mengucapkan terima kasih atas beberapa masukan terkait dengan pelayanan. Kami sampaikan bahwa diingatkan tentang jaga mutu dan akreditasi. Kami tetap berkomitmen meskipun kondisi COVID, kami tetap berusaha untuk menjaga mutu sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk penanganan COVID kami sampaikan bahwa memang ini adalah menyesuaikan dengan regulasi yang di pusat. Bahkan pedomannya itu sudah berubah 5 kali. Artinya kami akan selalu berubah. Apa yang dulu tidak boleh sekarang jadi boleh. Ya bukan berarti yang boleh sekarang salah. Memang seperti itulah regulasinya. Kenapa? Penyakit ini kan penyakit baru juga. Jadi memang akan berubah terus regulasinya. Kemudian SOP-nya terakhir khusus untuk penanganan klinis itu ada lagi keputusan Menteri Kesehatan tentang manajemen klinis COVID.
tentu yang menangani adalah Paskes tingkat pertama sampai tingkat lanjut sesuai dengan kriteria yang ada. Artinya rumah sakit akan menangani yang sedang berat sampai kritis, kemudian puskesmas ringan sedang. Dan kondisi kriteria tersebut tentu peralatan yang akan berbeda yang dipunya puskesmas dan dipunya rumah sakit. Namun yang utama adalah komunikasi tetap jalan, karena perubahan bisa drastis, bisa perubahan tiba-tiba sedang, tiba-tiba di jalan jadi ringan. Itu dong. Demikian juga sebaliknya, bisa jadi ringan tiba-tiba berat. Makanya memang komunikasi antara rumah sakit dan puskesmas harus jalan, dan ini sebenarnya sudah berjalan. Masing-masing puskesmas sudah punya penanggung jawab dalam penanganan COVID. Memang COVID kadang-kadang tidak terduga, tiba-tiba baik aja, tiba-tiba memburuk. Kemudian kami sampaikan juga bahwa penanganan COVID ini pasti ada perubahan dalam penanganan. Mungkin dari dulu menyenangkan jadi tidak menyenangkan. Kami tetap berkomitmen juga untuk memberi pelayanan seperti hotel. Namun kami perhatikan tentang keselamatan pasien dan keselamatan petugas. Sebagai contoh bahwa selama ini kalau tetap kami akan melakukan seleksi atau screen di IGD. Meskipun mungkin dari puskesmas itu negatif. Kenapa? Ada kasus rujukan puskesmas dengan rapid antigennya, seperti disampaikan tadi, saya sampaikan bahwa penegakan diagnosis COVID ini bukan hanya mengandalkan PCR, bisa dengan rapid antigen untuk mereka-mereka yang suspek. Ada kasus yang dengan rapid antigen negatif dan tidak ada peluang COVID masuk di IGD, kemudian masuk ke rawang inap, ternyata beberapa hari dia terkonfirmasi. Nah, ini jadi dasar kami, apa yang terjadi? Masalahnya dia menularkan sama orang lain. Untung pasien-pasien lain tidak komplain. Karena setelah kami TCM, ada beberapa yang terkonfirmasi. Ya syukur-syukur yang terkonfirmasi itu tidak komplain sama kami, karena kami dianggap lalai. Jadi memang agak ketat ini screening karena seperti itu. SOP-nya akan tetap kami menyesuaikan. Memang ada beberapa perubahan, termasuk perubahan penanganan di IGD, penanganan di radiologi, penanganan di lab, dan penanganan yang lainnya. Yang utama mungkin komunikasi, ya kami akui bahwa dalam kondisi COVID ini ada ketakutan sebenarnya, ketakutan kami, ketakutan masyarakat, sama-sama takut lah. Tapi kalau misalnya komunikasinya bagus, mungkin bisa diperbaiki. Untuk yang keluhan tadi tentang makan minum pasien, nanti kami coba telusuri, karena sebenarnya kami itu punya unit pengaduan. Unit pengaduan ini ada tempatnya, bisa melalui WA, bisa melalui langsung dan lain-lain. Kalau di sebelum COVID sebenarnya layanan-layanan ini kami sudah tempel di masing-masing dinding. Mungkin yang di aula tidak sempat kami tempel, karena aula kan awalnya bukan tempat perawat, tapi dia itu aula, mungkin sibuk tidak ada. Jelas kami berharap bahwa pengaduan-pengaduan ini cepat masuk ke unit itu dan kami bisa eksekusi. Tapi hal-hal tadi yang dikeluhkan Bu Ipin kami tetap telusuri sejauh mana hal itu. Karena informasi yang masuk ke kami bahwa pemberian makan tetap 3 kali sehari, tapi tentu tidak seperti pasien umum. Ada waktu-waktu masuk petugas. Kemudian minum itu disediakan di ruangan di dalam. Kemudian pasien yang tidak bisa melayani diri sendiri, itu adalah namanya pelayanan total care. Total care itu ya total melayani, mulai menyuapi, membawa ini. Dan ada beberapa tenaga yang punya kompetensi untuk PK ya, PK-nya itu tingkat kompetensinya untuk total care itu. Meskipun kami akui mungkin tidak semua tenaga di perawatan COVID memenuhi kompetensi untuk total care, tapi pada saatnya mereka akan melakukan total care. Kemudian yang tadi yang dikeluhkan bahwa tidak menelpon pasien, justru kami senang kalau menelpon keluarganya, karena itu akan membantu kami untuk memantau. Tapi kalau misalnya ada larangan, kami nanti coba telusuri siapa yang melarang, karena kebijakannya tidak ada. Justru kami kesulitan kalau pasien itu tidak menelpon keluarganya, apalagi terjadi apa-apa. Selimut, saya juga tidak tahu kenapa bisa, apakah kehabisan atau apa. Jelas saya biasa ke ruang isolasi baik tengah malam maupun pagi hari, saya lihat pasien ada semua selimutnya, tapi nanti saya telusuri kenapa bisa selimut, apakah dia habis. Kita tahu juga bahwa kondisi pasien di bulan Agustus itu sangat meningkat ya, mencapai 187, jumlah kematian itu 87, artinya hampir 3 dalam sehari, bahkan ada yang sempat 6. Untuk SOP-nya akan mengikuti dari Peraturan Menteri Kesehatan, manajemen klinis. Di situ jelas batasannya mana yang ditangani oleh Paskes tingkat pertama, mana yang ditangani oleh Paskes tingkat lanjut. Bahkan kalau memungkinkan kami akan rujuk ke Samarinda kalau memang teman-teman ini. Nah, ini untuk yang rujukan kami berterima kasih ke Pemkab bahwa mereka menyediakan anggaran merujuk baik melalui darat maupun melalui speed.
mereka menyediakan anggaran untuk itu. Jadi kalau yang ada kasus rujukan ke Samarinda bisa kami laksanakan. Kemarin ada kami nakes petugas ICU yang sangat kami andalkan, dia terkonfirmasi dan berat, kami rujuk ke Samarinda. Alhamdulillah sekarang sudah kembali bertugas. Jadi kalau kami yang kena pasti berkurang tenaganya, ada kemungkinan memang agak lambat pelayanan, bisa jadi perbaiki. Kami sih berharap bahwa masyarakat menggunakan layanan pengaduan kami supaya kami bisa menelusuri dengan baik. Surat edaran Bupati bahwa mereka yang meninggal di rumah sakit akan dilaksanakan pemulasaran sesuai dengan peraturan itu. Tetap diperhatikan keyakinannya. Kalau dia Muslim, tetap kami lakukan dengan pedoman dari Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Kami minta, DPRD minta ke gugus COVID-19 mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke kampung-kampung ini harus ada komunikasi yang baik. Selama ini antara kabupaten dengan kecamatan sepertinya agak terputus komunikasinya, sehingga tindak lanjut di tingkat kecamatan masing-masing sepertinya nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, misalnya ada yang meninggal, harus ditangani oleh tim gugus tingkat kecamatan. Penanganannya itu mereka kurang terlalu siap, akhirnya mereka setengah-setengah hati gitu menangani itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa resikonya untuk berhadapan dengan orang yang meninggal oleh karena COVID sangat ditakuti oleh masyarakat kita yang pemahamannya setengah-setengah. Nah, ketika mereka menghampiri rumah di mana salah satu masyarakat itu meninggal dengan tidak memakai APD yang jelas, tidak membahayakan atau berisiko bagi mereka. Nah, sehingga mereka ya berpikir, wah, daripada saya datang ke sana, saya tidak ada jaminan, ya mereka berpikir. Nah, inilah yang salah satu komunikasi antara tim gugus kabupaten dengan tingkat kecamatan ini, supaya ketersediaan alat-alat seperti ini memang betul-betul harus tersedia. Karena anggaran tadi dijelaskan oleh PLT BPBD mengatakan bahwa realisasi anggaran BPBD ini sangat kecil. Karena apa? Ada ketakutan yang luar biasa pejabat-pejabat di BPBD itu untuk menggunakan anggaran. Ketua, ini kan kita mengikuti perkembangan dalam hearing bahwa hampir 100% anggota Dewan menuding kinerja buruk yang terjadi pada Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, kira-kira tentang keluhan masyarakat yang disampaikan langsung kepada anggota DPR, baik ke kampung-kampung, buruknya pelayanan, bagaimana pendapat Ketua? Kita mendengar penjelasan dari masyarakat ini kan di rumah sakit itu seolah-olah rumah sakit itu sangat lemah. Jadi itulah yang kami sampaikan kepada Direktur HIS agar pelayanan di rumah sakit itu ditingkatkan lah. Karena masyarakat ini ketika sakit datang ke sana itu pasti mau sembuh. Nah, ketika mau sembuh itu tidak hanya dilakukan melalui obat saja. Melalui cara perawatan itu, penanganan mereka itu juga bisa membantu proses kesembuhan. Kalau mereka di sana itu melayani masyarakat itu dengan asal-asalan saja, nah itu kan menimbulkan kekesalan baik itu pasien itu sendiri maupun keluarga pasien itu sendiri, sehingga perparah penyakit. Nah, jadi kami minta supaya penanganan pasien-pasien ini ditolonglah diperbaiki. Artinya keluhan-keluhan masyarakat. Nah, kemudian tadi Direktur HIS sendiri mengatakan permohonan maaf. Artinya ketika di dalam pelayanan selama ini baik itu dokter maupun perawat itu banyak yang tidak terlalu baik, yaitu mohon, dan dia berjanji kepada kami anggota DPRD akan memperbaiki pelayanan terhadap pasien-pasien yang datang berobat ke rumah sakit HIS. Sanksi apa yang diberikan atas penilaian terburuknya kinerja dua pimpinan ini, baik RSUD Harapan Ihsan Senaruan maupun Dinas Kesehatan? Iya, kalau kami dari DPRD sudah menyampaikan kepada pihak-pihak OPD, baik itu Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan OPD-OPD yang lainnya, kami berharap tolong tingkatkan kinerjanya sebaik-baiknya, sebagaimana tugas pokok mereka menjadi pimpinan di salah satu OPD itu. Karena itu harapan, artinya masyarakat berharap kepala-kepala OPD ini bisa maksimal kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bupati sendiri tetap mendorong agar pembantu-pembantu yang ada di OPD-OPD ini harus bekerja keras membantu beliau. Karena apa? Karena kinerja Bupati itu
pasti kelihatannya itu di OPD. Kalau OPD-nya itu pada loyo semua ya jelas secara umum bupatinya yang nggak berhasil kan. Ini rekomendasi apa yang disampaikan oleh DPR ke pemerintah sendiri untuk adakah rencana untuk mutasi mengganti yang memiliki kinerja lebih baik? Kalau jelas sekali kami DPRD sudah berkali-kali menyampaikan baik itu ke asisten, kemudian ke sekda dan ke bupati sendiri. Ketika kepala-kepala OPD yang menjadi pembantu bupati ini tidak bekerja dengan baik, kami memohon agar bupati yang punya hak prerogatif untuk menilai dan selanjutnya menggantikan itu, tolong itu digunakan sebaik-baiknya. Karena kaitannya itu dengan kinerja pemerintah, dalam hal ini bupati. Yang tidak beres itu ya udah, banyak yang lain mungkin masih sanggup untuk melaksanakan. Mungkin yang lebih baik itu ya.